Ya, terima kasih Anneke. Kita mulai informasi terpopuler pertama dari dalam negeri. Yang pertama ada, ya baru-baru ini Abdul Somad mengalami pengalaman yang kurang mengenakan. Lewat akun sosial medianya Ustadz yang akrab disapa UAS bercerita bahwa ia dideportasi dari Singapura. Kementerian Dalam Negeri membenarkan hal tersebut, di mana pihaknya mengatakan Ustadz Abdul Somad Batubara masuk Singapura melalui Batam bersama 6 pendamping perjalanannya. Setelah melakukan proses wawancara, rombongan tersebut ditolak masuk ke Singapura dan dipulangkan kembali ke Batam di hari yang sama. Kementerian Dalam Negeri Singapura menyebut setidaknya ada 3 alasan yang membuat UAS dan rombongan dideportasi. Yang pertama, UAS dianggap menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Yang kedua, UAS yang memiliki jejak digital terkait ceramahnya soal bom bunuh diri. Atas hal ini, Singapura juga menyampaikan kritik terhadap pernyataan UAS yang mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Lalu berikutnya, UAS dianggap pernah merendahkan agama lain dan secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Ya, di informasi yang berikutnya, siapa sosok baru tersangka dari ekspor CPO? Kejaksaan Agung kembali menetapkan 1 orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menetapkan Lin Chen Wei, penggagas pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDBKS, sebagai tersangka dalam kasus mafia minyak goreng dari pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. LCW dalam perkara ini diduga bersama-sama dengan tersangka IWW alias Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI telah mengkondisikan produsen CPO untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor CPO dan turunannya secara melawan hukum. Diketahui LCW pernah menjadi anggota tim asistensi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Erlangga Hartarto hingga akhir Maret 2022. Ya, di informasi selanjutnya, selamat datang di era endemi. Ya, Presiden Joko Widodo melonggarkan kewajiban penggunaan masker di luar ruangan. Ini merupakan langkah lanjutan pemerintah Indonesia bertransisi menuju endemi. Namun dia menekankan bagi masyarakat yang masuk kategori rentan dan lanjut usia serta memiliki komorbid disarankan untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas baik di dalam atau di luar ruangan. Terkait hal ini, Jokowi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah aspek yang sejalan dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang notabene semakin terkendali dalam beberapa waktu terakhir. Selain pelonggaran penggunaan kewajiban masker, Jokowi juga menegaskan bahwa pelaku perjalanan dalam dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap tidak perlu lagi untuk tes wajib PCR atau antigen. Ya, di informasi yang terakhir, perdamaian antara Rusia dan Ukraina tidak akan terwujud setidaknya dalam waktu dekat. Negosiasi antar kedua negara telah menemui jalan buntu. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan dukungan Barat terhadap Ukraina telah memperkeruh proses perundingan. Menurutnya, Washington, London, dan Brussel ingin menggunakan Ukraina untuk keuntungan strategis negaranya. Di sisi lain, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko mengatakan Ukraina secara praktis telah menarik diri dari proses negosiasi. Sementara negosiator Rusia Leonid Slutsky mengatakan bahwa pembicaraan tidak dilakukan dalam format apapun. Rudeng sendiri meragukan tercapainya kesepakatan apabila perundingan hanya fokus pada pemikiran pihak Barat dan bukan kejadian sesungguhnya di Ukraina.